Hai, cerita malam ini adalah kiriman dari salah satu teman kita yang bernama Alia. Jadi, dia akan menceritakan kejadian serem yang dia alami saat tinggal di salah satu apartemen yang ada di Jakarta. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita dengerin. Hai, aku Alia. Umurku saat itu masih 22 tahun. Dan baru saja merantau ke Jakarta untuk bekerja. Dan karena baru banget kerja, budgetku bisa dibilang terbatas banget untuk mencari tempat tinggal. Awalnya, selama hampir 2 minggu, aku numpang di salah satu kakakku yang kebetulan tinggal dan punya rumah di daerah Tangerang. Tapi karena jaraknya yang lumayan jauh, Jakarta-Tangerang, sekaligus aku juga nggak nyaman juga kalau harus terus-terusan numpang, aku pun mulai mencari-cari kosan yang terjangkau di daerah sekitar kantor. Tapi ya cukup susah juga ternyata. Kos-kosan emang banyak, tapi yang sreg dan sesuai budget aku, jujur aku nggak nemu. Sampai akhirnya, secara nggak sengaja, aku ketemu nih sama Rina. Dia teman kampusku dulu pas masih kuliah. Setelah sekitar 2 tahun lost contact, karena Rina emang lebih dulu kerja di Jakarta, kami ketemu lagi. Setelah ngobrol-ngobrol, curhatlah aku tentang betapa sulitnya mencari tempat tinggal di kota ini dengan gaji pemula. Aduh, harga sewa di Jakarta itu gila-gilaan ya Rin. Bahkan, kos-kosan sempit pun harganya bisa setara loh sama apartemen di dekat kampus kita. Ya, namanya juga Jakarta, Al. Tapi kalau kamu mau, aku tahu deh apartemen yang murah dan gak ribet soal administrasi. Aku dulu tinggal di sana sebelum kantor aku ngasih fasilitas apartemen. Bukannya sewa apartemen itu mahal ya Rin? Aku di kontrakan biasa aja deh, atau di kos-kosan gitu. Takut gak kebayar kalau di apartemen. Ini beda Al. Di sana murah dan fasilitasnya lumayan. Tengah kota lagi. Serius? Di mana tuh? Mau dong. Pusing banget nih, udah seminggu lebih gak dapet kosan. Kataku bersemangat banget. Waktu itu, Rina sempat diam sebentar sambil ngeliatin aku dengan serius. Ada sih, apartemennya udah tua tapi murah banget lah untuk ukuran Jakarta. Kamarnya juga lumayan gede dan fasilitasnya juga oke. Dulu aku tinggal di sana hampir setahun sebelum akhirnya pindah ke tempat yang sekarang. Terus, kenapa kamu pindah? Tanyaku. Ya jujur aku sedikit curiga dong, karena dengan gambaran seoke itu, kok Rina pindah? Ya karena kantor ngasih fasilitas apartemen yang lebih modern aja gratis lagi. Kalau nggak gitu mungkin aku masih tinggal di sana deh. Apartemennya nyaman kok, ya meski agak tua. Buat aku sih dulu tinggal di sana nggak pernah ada masalah. Katanya lagi. Wah denger gitu pikiranku langsung melayang, kayak mikir, ya juga nih. Aku bisa hemat banyak kalau tinggal di situ, gitu-gitu. Pokoknya aku kan masih baru banget ya, gaji aku juga masih terbatas. Jadi begitu dengar ada tempat tinggal murah, aku semangat banget. Ya udah, apa nama apartemennya? Daerah mana sih? Nanti aku coba cek. Kataku lagi. Bentar, kayaknya aku masih ada fotonya deh, kata Rina. Setelah itu Rina ngambil HP-nya, terus kayak scroll-scroll buka galeri foto lama gitu, dan menunjukkan gambar gedung apartemen itu. Dari luar gedung itu sih emang kelihatan sedikit kumuh ya, dengan cat yang mengelupas dan beberapa jendela yang macam berdebu gitu. Tapi mengingat harganya yang murah dan lokasinya yang strategis, ini lebih dari cukup deh untuk meyakinkan aku. Tapi ingat ya, kalau nggak salah dulu lantai 6 di apartemen itu kosong. Dan banyak cerita aneh lah tentang lantai 6 itu. Aku nggak tahu sih sekarang masih kosong apa enggak, tapi baiknya sih kamu jauh-jauh dari lantai 6, kata Rina. Dan dari nadanya si Rina ini kayak lagi bercanda. Makanya aku cuma ketawa. Dan kayak nganggep itu sekedar peringatan konyol dari temanku aja. Singkat cerita, beberapa hari kemudian aku sudah berdiri di depan apartemen tua itu. Iya, jadi tanpa survei dulu, setelah pertemuan dengan Rina, gak buang waktu lagi, aku langsung sewa 1 unit di sana lewat seorang perantara yang dikenalkan Rina melalui telepon. Gedungnya sendiri, meski udah tua, tapi kelihatannya masih kokoh di antara gedung-gedung modern di sekitarnya.
Dan walaupun jujur kesan pertamanya itu agak serem, tapi harga sewanya yang murah membuatku tidak terlalu memperdulikan penampilannya yang suram. Toh Rina yang merekomendasikan apartemen ini. Dan dia juga pernah tinggal di sana, jadi gak masalah harusnya. Begitu masuk lobi gedung, udara dingin langsung menyergap. Seingatku udara di dalamnya itu rasanya berat gitu, padahal ada AC di sudut ruangan. Lantainya berlapis ubin warna hitam putih yang cukup modern pada masanya. Dan dindingnya itu penuh foto-foto hitam putih penghuni lama dalam berbagai momen. Dibingkai dengan manis pakai figura-figura kecil motif kayu gitu. Jadi emang kayaknya sekilas jadul banget ini apartemen. Di balik meja, seorang pria tua dengan wajah kusam dan mata cekung menyodorkan kunci unit 5A tanpa banyak bicara. "Oh, ini kuncinya ya, Pak. Terima kasih, Pak." "Semoga betah tinggal di sini, Mbak," gumamnya sambil tersenyum kecil. Lirih banget, nyaris tidak terdengar. Saat itu aku hanya ngangguk dan menganggap ucapan itu hanya sekedar ucapan basa-basi dari petugas yang udah lelah bekerja bertahun-tahun di gedung tua ini. Oh iya, unit 5A ini terletak di ujung koridor lantai 5. Begitu pintu dibuka, ruangannya cukup gelap karena hanya diterangi cahaya remang dari jendela kecil yang ada di ujung ruang tamu. Bau lembab dan debu langsung menyeruak. Kayak gimana sih? Wajarnya ruangan yang udah lama kosong gitu. Nah, kayak gitu baunya. Lembab dan dingin gitu. Dindingnya berwarna krem kusam. Langit-langitnya tinggi, tapi di plafonnya ada beberapa noda bekas air. Di mana nodanya itu agak aneh kalau dilihatnya terlalu lama. Karena macam siluet orang lagi senyum, tapi senyumnya lebar banget. Serem kan? Makanya aku juga gak lama-lama nih ngeliatin si plafon ini. Di sudut ruang tamu, ada sofa tua dengan kain pelapis berwarna hijau lumut. Di depannya ada semacam meja kayu kecil yang penuh sama goresan. Kamar tidurnya lumayan kecil, dan hanya cukup untuk satu ranjang single dengan kasur tipis, serta ada sebuah lemari kayu yang berderit setiap kali dibuka. Lemari itu kayaknya sih udah tua juga usianya. Di salah satu daun pintu lemarinya, ada sebuah cermin yang udah buram kacanya. Tapi masih bisa lah kalau buat ngaca. Nah, kamar mandinya nih yang paling serem. Karena lampunya itu kecil dan udah kedip-kedip pula macem mau mati. Jadi kesannya horor gitu. Tapi ya udahlah ya, nanti bisa diganti pakai lampu yang lebih terang, pikirku. Dan secara keseluruhan sih kamar mandinya oke, hanya modelnya aja yang jadul. Ya lagian apa sih yang aku arepin dari harga miring ini? Jadi hari itu resmilah aku tinggal di apartemen ini. Dan dari hari pertama aku tinggal di sana, aku itu kayak mulai merasakan sesuatu yang aneh sebenarnya. Tapi aku masih coba mengabaikan lah. Kayak ini tuh cuma efek dari capek pindahan dan adaptasi di tempat baru aja gitu. Pokoknya aku berusaha banget ngadem-ngademin diri sendiri. Walaupun kalau dipikir-pikir lagi serem loh. Dan kok bisa-bisanya aku gak ngeh gitu. Malam pertama nih, aku emang kayak langsung bisa tidur pules gitu, saking capeknya mindah-mindahin barang. Tapi sekitar jam 2 dini hari, aku kebangun karena denger ada suara ketukan pelan di pintu. Gitu. Nah, awalnya nih emang pelan, tapi lama-lama tambah keras. Aku yang tadinya masih ngawang jelas langsung seger. Tapi ya nggak ada niat buat buka pintu juga. Karena kan dini hari ya, siapa coba yang mau namu jam segini? Jadinya ya udah aja aku diemin. Apalagi setelah itu aku kayak ngedenger semacam ada suara langkah kaki yang ngejauh. Oh, mungkin itu tetangga yang mabuk kali atau salah kamar, pikirku. Ya udah, nyoba tidur lagi lah aku. Tapi ternyata ketukan itu masih ada walaupun samar. Dan anehnya ganti-ganti arah. Kadang dari pintu, kadang dari dinding di samping tempat tidur nih, kadang dari plafon. Aneh banget lah. Apa tikus ya? Karena emang samar. Tapi ya udahlah,
Aku juga nggak gitu ada pikiran macam-macam. Mungkin emang gitu kali karena saking sepinya, jadi suara-suara dari mana-mana kedengar, pikirku. Dan aku ya nyoba tidur lagi, walaupun ketukan itu masih kadang kedengar. Untunglah malam-malam selanjutnya aku nggak lagi dengar suara ketukan-ketukan aneh itu. Tapi bukan berarti nggak ada gangguan juga. Gangguan masih ada, tapi lain lagi. Jadi entah di malam keberapa, tiba-tiba lagi-lagi aku kebangun. Kali ini bukan karena ketukan, tapi karena aku dengar suara tawa anak kecil. Samar sih, dan arahnya juga mungkin dari lorong depan kamar lah. Mungkin kalau kedengarnya siang-siang atau pagi nggak aneh ya. Tapi masalahnya ini tuh jam 1 dini hari. Masa iya sih ada anak kecil yang main jam segini? Ketawa-tawa, lari-lari, macem lagi main petak umpet gitu. Kan aneh. Tapi karena suara-suara itu jelas banget dan aku pikir pasti emang ada anak-anak di depan pintu kamar, bangunlah aku. Terus jalan ke arah pintu utama. Dan begitu pintu dibuka, set, kosong. Lorong di unit lantai 5 kosong. Suara-suara anak kecil yang tadi masih kedengeran juga hilang. Wah, di situ aku mulai takut nih. Nah, pas aku mau nutup pintu, sekilas aku tuh kayak ngeliat ada bayangan kecil lari cepet banget melintasi lorong, kayak bayangan anak kecil perempuan yang rambutnya panjang gitu. Dan walaupun cepet, si bayangan ini tuh tetap mantul jelas banget di dinding. Wah, ngeliat itu aku buru-buru nutup pintu dan langsung menguncinya. Dadaku saat itu sakit banget, terus sesek gitu, kayak mendadak keringat dingin. Itu apa ya? Apa anak tetangga ya? Tapi masa main sepagi ini? Apa hantu? Aduh, gak tahu deh, pikirku. Karena jujur aku takut banget. Alhasil, sisa malam itu aku gak bisa tidur lagi. Nah, paginya pas aku lagi siap-siap berangkat kerja, biasa nih aku lagi ngaca di depan cermin yang ada di lemari. Rapi-rapiin rambut, rapi-rapiin baju, gimana sih layaknya orang lagi ngaca. Agak lama tuh aku di depan cermin. Nah, pas mau udahan, aku baru sadar kalau ada yang aneh. Jadi kan cermin itu udah tua ya, ditambah lagi ada semacam noda kecoklatan juga di permukaannya. Dan itu bikin bayanganku agak buram. Iya nggak masalah sih, cuma saat itu aku kan lagi ngaca sambil senyum-senyum ya. Tapi pantulan bayanganku di cermin itu bibirnya datar, nggak gerak sama sekali. Aku kedip, dia nggak kedip, flat aja matanya. Tapi muka aku, wah kaget banget tuh. Cepet-cepet aku nyalain semua lampu dan sekali lagi ngeliat ke cermin. Tapi bayanganku udah sama. Aku senyum sama, kedip juga sama. Wah pokoknya lega banget. Saat itu aku pikir ini efek aku kurang tidur aja, jadinya aneh-aneh. Ya udah, aku pun berangkat kerja. Dan kalau sampai sini kalian berpikir kenapa aku nggak pindah aja karena udah aneh gitu, apartemen angker atau apa? Lagi-lagi ya karena aku ngerasa masih belum kenal aja sama tempat ini. Dan karena uang juga jujur. Aku belum gajian. Dan ini juga baru berapa hari kan aku pindah. Sementara aku udah terlanjur bayar lunas selama 3 bulan juga. Jadi aku mikir kalau aku harus pindah pasti butuh biaya lagi. Aduh, enggak dulu deh. Akhirnya ya gitu, aku hanya coba berpikir ini hanya adaptasi aja. Pelan-pelan juga enggak gini kok, pikirku. Sampai suatu hari, entah hari keberapa, pas aku lagi nunggu lift di lantai 5, aku ketemu nih sama perempuan yang kayaknya seumuran denganku. Mau naik? Sapa wanita itu sambil tersenyum ramah. Rambutnya hitam dan panjang, dengan wajah oval yang cantik meski sedikit pucat. Pakaian yang dia pakai sederhana, gaun putih tipis, motif bunga berwarna peach. Oh enggak, aku mau turun. Aku tinggal di lantai ini. Kamu mau naik apa turun? Aku naik, Katanya. Kebetulan saat itu pintu lift kebuka. Oh, ya udah, naik aja dulu. Kamu tinggal di lantai berapa? Tanyaku sebelum memencet tombol lantai. aku di unit 6. Jawabnya. Oh iya, namaku Sari. Kamu siapa? Aku Alia.
kataku. Dan saat itu pintu lift berhenti di lantai 6. Kapan-kapan mampir ya, biar nggak kesepian. Kata Sari sambil keluar dari lift lalu berbelok ke lorong panjang lantai 6. Oke Sari, jawabku sambil senyum meski agak heran. Kenapa heran? Karena sejauh ini, walaupun baru beberapa hari, baru sekarang aku berhenti di lantai 6. Sebelum-sebelumnya, aku belum pernah barengan sama penghuni lantai itu, mau naik atau turun. Oh iya, apartemen ini ada 10 lantai ya. Nah, walaupun begitu, saat itu aku nggak ada pikiran aneh-aneh soal si Sari maupun lantai 6. Karena pikirku mungkin emang kebetulan aja aku nggak pernah barengan sama penghuni lantai 6 gitu. Dan setelah pertemuan itu, aku mulai sering berinteraksi sama Sari. Pokoknya kami jadi akrab lah. Aku sering ke lantai 6, ke unit Sari, begitupun sebaliknya. Karena jujur, setiap kali aku merasa kesepian atau butuh teman bicara, Sari ini selalu ada. Karena katanya si Sari ini kerjanya remote, jadi dia nggak perlu keluar apartemen. Makanya bisa dibilang dia selalu ada di unitnya. Dan karena sering ke lantai 6 itulah, aku jadi tahu kalau lantai 6 itu rame kok, udah nggak kosong lagi. Aku juga udah kenal dengan beberapa penghuninya selain Sari. Ada yang single, ada juga yang keluarga. Dan mereka semua baik-baik. Makanya, aku kalau lagi bosen ya pasti naik ke lantai 6 sama Sari. Sampai akhirnya suatu hari aku papasan nih sama ibu-ibu tua yang tinggal di unit 5C, Bu Mira namanya. Penampilan Ibu Mira ini cukup unik. Tiap ketemu beliau, mau itu pagi, siang, malam, si ibu ini pasti pakai batik. Terus pakai sendal karet tebel yang bunyi tiap dipakai jalan. Mbak Alia, saya lihat beberapa kali Mbak naik ke lantai 6 ya. Jangan sering-sering ke sana, Mbak. Tempat itu bukan untuk kita. Gitu katanya. Dan ngomongnya itu bisik-bisik sambil Bu Mira ini megang tanganku kenceng banget. Kayak orang khawatir gitu. Tapi saat itu aku cuma senyum-senyum aja sambil berpikir, apa sih Bu Mira ini? Orang lantai 6 biasa aja kok. Macem lantai-lantai biasanya gitu. Dan jujur aku malah jadi ngerasa kalau justru Bu Mira ini yang aneh. Dan menganggap wanita tua itu memang hanya ketakutan dengan gedung tua ini. Tapi semakin sering aku ke lantai 6, semakin banyak juga ternyata penghuni lain yang mulai memandangku aneh. Bahkan pernah nih, pas aku lagi di dalam lift, ada bapak-bapak yang bisik-bisik ngomong gini ke temennya. Ini nih, gadis aneh itu. Gitu masa? Aku ya tersinggung dong sebenarnya, tapi ya udahlah, bodo amat. Walaupun sebenarnya jujur aku kadang emang ngerasa kayak ada yang aneh aja nih sama si Sari. Jadi ceritanya suatu malam, pas aku pulang lembur, itu kan udah cukup malam ya, sekitar jam 11. Nah, pas mau naik lift, aku ngeliat ada Sari. Dia juga mau naik lift. Seneng banget nih aku lihat dia karena emang akhir-akhir ini lumayan sibuk. Jadi gak sempet main ke unit Sari gitu. Begitu lihat aku, Sari juga langsung senyum. Kok lama sih gak main ke unit aku? Aku tunggu loh, katanya. Dan kalau diperhatiin, sorot mata Sari itu beda, kayak lagi sedih. Aduh, iya nih aku lembur terus. Nanti ya aku mampir, kataku. Nah, pas pintu lift tertutup, aku kan sempat ngelihat pantulan kami berdua di cermin lift ya. Tapi yang aneh, bayangan Sari di cermin itu gak gerak. Diem aja, natap lurus ke depan. Padahal si Sari ini lagi berdiri samping-sampingan sama aku. Dan tangannya juga lagi sibuk benerin rambut sambil senyum-senyum. Wah, nge-freeze tuh aku saat itu. Syok-syok, gimana gitu. Tapi aku kayak masih mikir, salah lihat kali, apa aku capek kali, gitu-gitu. Pokoknya gak ada pikiran macam-macam kalau Sari ini hantu atau apa gitu. Terus ada lagi. Makin sering aku ke unit Sari, makin banyak kejadian aneh yang aku alami. Misalnya pas aku lagi di lantai 6 nih, aku tuh ngerasa ruangan itu selalu dingin dan semua jendela tertutup rapat. Mau itu siang atau malam, jendela itu pasti ketutup di unit Sari ya maksudnya. Terus ada bau anyir juga walaupun samar, dan itu selalu kecium.
Kadang anyir doang, tapi kadang bercampur sama aroma melati. Dan aroma-aroma itu kayak makin tajam pas ada Sari di samping aku. Terus ya, kadang-kadang pas kami lagi ngobrol, Sari ini kayak suka mendadak diem sambil natap ke dinding atau natap ke sudut ruangan gitu. Seolah-olah dia ngelihat sesuatu yang gak bisa aku lihat. Ada apa sih, Sar? Kamu lihat itu nggak? Tanya dia sambil natap ke pojok ruangan. Aku yang bingung ngelihat ke arah pandangnya dong. Tapi yang gak ngelihat apa-apa selain dinding. Lihat apa? Tanyaku. Tapi Sari gak jawab. Dia justru senyum sambil melanjutkan pembicaraan kami, seolah tidak terjadi apa-apa. Nah, sebenarnya di sini aja udah aneh kan sosok Sari ini. Tapi nggak tahu kenapa aku tuh masih menyangkal dan masih nganggep itu tuh hal biasa. Sampai beberapa minggu kemudian, Rina akhirnya datang berkunjung ke apartemenku. Kami duduk di sofa tua ruang tamu sambil menikmati kopi instan yang aku buat seadanya. Tapi saat itu Rina ini macam gelisah gitu. Karena bentar-bentar matanya itu ngelirik ke arah pintu. Seolah takut ada sesuatu yang bakalan muncul gitu. Aneh banget kan? Al, aku dengar dari Pak Ujang, kamu sering ke lantai 6 ya? Kata Rina dengan nada serius. Iya, emang kenapa? Aku punya temen di sana, jawabku. Saat itu Rina diam sebentar, terus bisik-bisik di telingaku. Dengar Alia, kata Pak Ujang, lantai 6 itu masih kosong. Lantai 6 itu udah kosong bertahun-tahun dari zaman aku tinggal di sini sampai sekarang. Gak ada yang tinggal di sana lagi. Karena emang ada tragedi mengerikan dulu. Jadi katanya dulu ada gadis yang tinggal di unit 6B dibunuh pacarnya. Dan katanya lagi arwahnya itu masih sering gentayangan di sana. Bisik Rina. Mendengar itu aku hanya tertawa kecil sambil geleng-geleng kepala. Kamu serius, Rin? Percaya cerita hantu kayak gitu? Aku serius, Al. Jangan main-main dengan hal kayak gini. Jangan naik ke lantai 6 lagi ya. Please, tolong dengerin aku. Kata Rina lagi. Dan kali ini dia bahkan sambil megang tangan aku keras banget. Rina, kamu terlalu paranoid deh. Kata siapa lantai 6 kosong? Banyak kok penghuninya. Dan Sari itu temen aku. Dia nyata. Kamu kok aneh banget sih? Sama kayak penghuni apartemen yang lain. Udah bahas yang lain aja, kataku. Dan setelah itu kami ngobrol hal yang lain. Walaupun kadang-kadang si Rina ini masih tetap gelisah, hingga akhirnya dia pamit pulang setelah maghrib. Dan ya bisa ditebak, selama berhari-hari Rina selalu menghubungiku lewat WA dan masih berusaha menasehati aku untuk jauh-jauh dari lantai 6 kalau masih mau tinggal di sana. Bahkan dia mulai merekomendasikan tempat tinggal lain untukku. Dan karena itulah, pelan-pelan aku juga mulai sedikit terpengaruh juga nih. Karena kok Rina semangat banget ya. Bersamaan dengan itu, entah kebetulan atau memang mataku yang mulai terbuka, ada banyak kejadian yang membuatku mantap untuk pindah dari apartemen ini. Salah satunya adalah kejadian yang akan aku ceritakan. Jadi awalnya, hari itu aku libur. Bukan weekend, tapi emang aku lagi ambil cuti aja. Karena merasa aku gak enak badan. Makanya, seharian dari pagi sampai siang, aku hanya berleha-leha di kamar. Dan entah kenapa, hari itu aku pengen banget ke lantai 6, ke unit Sari. Dan ini adalah pertama kalinya aku ke lantai 6 sendirian. Maksudnya gini, aku emang beberapa kali naik ke lantai 6 atau ke unitnya Sari gitu. Tapi biasanya aku kesana pasti sama si Sari. Entah itu setelah ketemu di lift atau dia yang ke lantai 5 ke unitku, baru kita naik ke unit dia. Pokoknya aku belum pernah lah inisiatif sendiri ke sana gitu. Nah, hari itu aku pengen ke sana nih. Pas lagi nunggu lift, aku lihat ada Pak Ujang si penjaga sekaligus petugas kebersihan apartemen dari arah tangga darurat. Dan sepertinya sih beliau ini habis bersih-bersih karena emang bawa ember, sapu, dan alat pel gitu. Nggak kerja, Neng? Sapanya. Pak Ujang, iya Pak, saya cuti, gak enak badan Pak. Pak Ujang pun manggut-manggut. Bapak abis bersih-bersih ya Pak? Tanyaku basa-basi, dan lagi-lagi Pak Ujang manggut-manggut doang.
Hingga akhirnya aku pamit karena pintu lift kebuka. Saat itu Pak Ujang masih berdiri di depan lift. Naiklah aku ke lantai 6. Begitu pintu lift kebuka di lantai 6, aku ngerasa lantai 6 itu pengap banget. Terus dingin kosong gitu. Macem ya lantai kosong aja, gak ada penghuni. Dari setiap unitnya juga gak kedengeran adanya kehidupan. Padahal seingatku, tiap aku naik ke lantai itu, ya ramai. Ada aja pintu unit yang kebuka. Dan walaupun samar, biasanya aku ngedengar semacam ada suara TV atau orang ngobrol gitu. Tapi kali ini sepi banget. Banget sepinya. Lembab, terus hawanya beda gitu. Aneh lah. Wah, awalnya aku ragu nih, mau terus jalan ke lorong menuju unit Sari atau balik. Karena kayak tiba-tiba serem aja gitu. Dan perasaanku juga mulai gak enak. Bahkan gak tahu kenapa, aku itu tiba-tiba ngegigil. Tapi samar-samar, aku ngeliat ada siluet Sari di ujung lorong. Barengan sama aroma aneh macam bunga melati gitu. Dan pas aku mau manggil nama Sari nih, karena aku pikir itu Sari, tiba-tiba sosok Sari itu makin jelas. Dan penampakannya serem banget. Sari yang aku kenal itu kan cantik, rambutnya panjang, selalu senyum, dan suka pakai dress lucu gitu kan. Tapi yang aku lihat itu beda banget. Sari waktu itu hanya berdiri tegap dengan pandangan kosong ke arahku. Dan wajahnya itu pucat banget. Bajunya juga berantakan. Bahkan di bajunya itu semacam ada koyakan besar gitu. Dan ada merah-merah di sana, kayak darah. Selain itu, yang paling nyeremin, Sari ini nggak napak lantai. Wah, seketika aku nge-freeze. Aku takut sekaligus nggak percaya dengan apa yang aku lihat. Kakiku berat dan mataku juga kayak terus-terusan ngeliat ke arah Sari gitu. Padahal Sarinya serem banget. Hingga akhirnya, tanpa bisa gerak atau ngapa-ngapain, aku hanya bisa nangis. Sampai suatu waktu, aku tersadar dari keadaan itu ketika aku mendengar bunyi pintu lift yang kebuka. Dan ada sepasang tangan yang menarikku ke dalam lift. Bahkan saking kerasnya si tangan itu narik aku sampai jatuh terbanting di lantai lift. Detik itu aku sadar, itu adalah Pak Ujang. Melihat Pak Ujang, aku lega banget. Hingga aku pun bersimpuh di lantai sambil nangis sesenggukan di pojok lift. Untunglah saat itu gak ada penghuni lain yang lihat. Singkat cerita, aku dibawa Pak Ujang ke lobi dan duduk di sana. Pokoknya Pak Ujang berusaha nenangin aku sambil ngasih minum aku dan lain-lain. Karena jujur aku masih syok banget. Setelah agak tenang, Pak Ujang pun mulai menanyakan apa yang terjadi di lantai 6. Aku pun menceritakan semuanya. Tentang kondisi lantai 6 yang sepi, padahal biasanya ramai, sampai ke penampakan mengerikan sosok Sari. Waktu itu, Pak Ujang hanya manggut-manggut sambil masih berusaha menenangkan aku. Dan gak lama, Rina juga datang ke apartemen untuk membantu menenangkan aku. Pak Ujang yang menghubungi Rina. Setelah tenang dan aku juga udah ngerasa aman karena ada Rina, kami pun balik ke unitku untuk istirahat. Rina bahkan juga nginap di unitku. Dan 2 hari kemudian, aku akhirnya pindah ke salah satu kosan yang ada di sekitar kantor. Rina sebenarnya sempat nawarin aku untuk tinggal sementara sama dia. Tapi karena aku gak enak itu fasilitas kantor, aku ya lebih memilih untuk ngontrak aja. Dan syukurlah di kosan ini aku gak mengalami hal-hal aneh. Bahkan aku tinggal di kosan itu selama beberapa tahun. Dan buat yang penasaran kenapa waktu itu Pak Ujang tiba-tiba datang dari lift terus narik-narik tangan aku, gini ceritanya. Tadi kan aku sempat cerita ya, kalau aku ketemu Pak Ujang di depan lift. Nah, begitu aku masuk lift, kan kelihatan tuh aku kemana. Dan kebetulan Pak Ujang ini emang sengaja di depan lift buat ngeliat aku mau kemana. Terus begitu beliau tahu aku naik ke lantai 6, ya udah, beliau langsung mencet naik juga untuk nyusul aku. Karena dia tahu nih, pasti bakalan ada kejadian aneh di atas sana. Dan ya benar, beliau nemuin aku lagi linglung ketakutan di lorong lantai 6. Dan alasan kenapa Pak Ujang itu kayak peduli banget sama aku, itu karena Rina emang sempat nitipin aku ke beliau. Jadi Rina dan Pak Ujang ini emang deket banget. Karena kan si Rina sempat tinggal di situ cukup lama kan. Nah, Rina tahu nih, aku sering naik ke lantai 6 yang notabene kosong. Jadi Rina takut aku kenapa-napa.
Makanya, dia minta bantuan Pak Ujang untuk mengawasiku agar aku jauh-jauh dari lantai 6. Karena mereka tahu ada yang gak beres di sana. Dan setelah kejadian itu, tanpa menunggu ada kejadian aneh-aneh lagi, aku memutuskan untuk pindah. Lalu seperti yang udah diceritain Rina di awal, lantai 6 apartemen itu memang masih kosong. Walaupun kadang beberapa unit di sana sama pemiliknya suka disewain harian gitu. Tapi ya tetap aja jarang banget. Dan tentang Sari, kalau kata Rina, kemungkinan itu adalah jin yang menyerupai sosok perempuan yang dulu pernah meninggal karena dibunuh pacarnya di unit 6 itu. Tapi ya Rina juga nggak bisa mastiin ya. Dan semoga arwah dari almarhum tenang ya di sisi Allah. Amin. Hai, balik lagi ke aku. Buat Alia, makasih ya kiriman ceritanya. Semoga kamu sekarang baik-baik aja, aman-aman aja, tinggal dimanapun ya. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman-pengalaman mengerikan yang ingin dibacain sama aku, boleh banget kirim ke alamat email ini. Walaupun penakut, aku suka banget baca-baca cerita tentang pengalaman-pengalaman mengerikan. Itulah kenapa nama channelku Pasukan Penakut. Karena aku yakin ada yang sama kayak aku. Terus, makasih banget buat teman-teman yang udah setia dengerin ceritaku selama ini. Makasih banget ya supportnya. Aku bener-bener seneng banget kalian sempetin dengerin cerita aku. Apalagi sampai komen-komen. Wah, beneran itu mood booster banget loh buat aku yang masih sangat pemula ini. Dan kabar baiknya untuk teman-teman semua, insya Allah mulai minggu ini aku akan rutin upload di hari Kamis dan Senin. Doain ya, semoga lancar dan aku bisa disiplin bikin konten. Makanya kalian juga jangan bosen ya kasih aku semangat terus. Makasih yang udah nonton, makasih yang udah komen, dan makasih juga yang udah subscribe. Boleh di like kalau kalian suka. Dadah!